Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agita Coffee. Di video kali ini aku bakal share ke kalian review mesin dari Caveler CFR 08 AT. Simak videonya sampai habis. Oke, ini adalah penampakan dari mesin Caveler CFR 08 AT ya, atau automatic ya. Dan ini bener-bener nggak ada portafilter ya. Dan pokoknya semua serba otomatis ya. Nah, ini cara penggunaannya cukup mudah ya, karena tinggal ditekan-tekan aja. Ini aku akan kasih lihat displaynya. Ini touchscreen. Oke. Nah, ini dayanya kurang lebih sekitar 1350 watt ya. Menurut aku cukup oke banget kalau dipakai di rumah, apalagi kalau di kantor ya. Nah, ini kita nyalain. Oke. Nah, ini adalah tampilan awalnya. By the way, tadi mesinnya aku udah isiin air ya. Aku bakal ngasih lihat nih bagian-bagiannya apa aja ya dari mesin ini, oke? Nah, kalau dia seperti ini berarti dia melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kebetulan aku udah isi tangki air di tangkinya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian belum isi, nanti diisi terlebih dahulu di bagian sini nih. Nah, kamu buka sini. Nah, ini nih. Ya, kamu tinggal buka aja. Kamu isi air. Ya, usahakan airnya jangan yang air biasa ya. Kalau bisa pakai Cleo atau Aqua mungkin ya. Nah, kalau di bagian sini, nah ini isi untuk kopinya. Nah, ini aku isi biji kopi. Nah, kalau bubuk kopi kamu isinya di sebelah sini nih. Nah, ini nih ya, kalau bubuk kopi. Kalau biji kopi di sini. Nah, nanti dia otomatis aja teman-teman. Jadi kamu isi aja ya. Ini ada pengaturan gilingannya. Jadi kalian bisa lihat bulat-bulatnya itu semakin ke sini semakin mengecil ya. Nah, jadi kalau misalnya pengen strong, kalian dibuat ke sebelah kiri banget ya. Nah, kalau misalnya nggak pengen terlalu strong, nah dibuatnya ke sini nih. Ya, biasanya kalau bikin americano itu dibuat agak nggak terlalu strong ya. Gitu. Nah, ini dia tampilannya kalau udah ready. Untuk tampilannya itu ada 6 pilihan, ya. Ada espresso, ada double espresso, ada americano, long coffee, hot water, dan making milk foam ya. Nah, ini aku bakal share ke kalian ya. Di sini gimana cara pengaturannya. Kalian bisa lihat di bagian sini ya, yang 3 garis, tekan aja. Oke, dan pilih service menu ya. By the way, ini brewing unit quick rinse itu kayak kita ngeflashing ya. Jadi kalau udah bikin espresso, kalian klik ini, nah dia akan ngeflash gitu loh. Tuh, kayak gitu. Oke. Nah, terus nanti supaya apa? Supaya nanti kita pindah ke penggunaan selanjutnya gitu. Nah, itu ya gunanya ya. Dah, kita lanjut ya. Nah, ini untuk yang flash steam ya. Flash steam nanti. Nah, ini kalau kita mau pengaturan nih. Oke, di sini untuk pengaturannya kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini kalau kalian mau ganti-ganti bahasa, ya. Dan ini ada bagian confirmnya. Oke. Nah, ini beverage setting yang paling penting ya menurut aku ya. Nah, jadi misalnya ini untuk espresso kalian mau tingkat strongnya seperti apa, ini bisa dikurang tambah. Ya, ini untuk pengaturan nanti yang kalau di bubuk ya. Nah, kalau ini adalah volumenya. Jadi misalnya nanti pengen espressonya hasilnya 30 mili, jadi dia dalam mili ya, bukan gram. Oke, di confirm. Nah, kalau double espressonya pengen berapa mili, tinggal kalian setting aja. Tingkat strongnya juga seperti apa. Kalian confirm ya. Americanonya nih aku paling suka ya. Jadi americanonya ini nggak usah lagi kamu capek-capek tambah-tambah air panas apa segala macam. Jadi kamu tinggal kayak gini nih. Nah, jadi coffee volumenya 70 mili, hot waternya itu 105. Jadi mungkin sekitar 175 ya. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti 180-an kayak gitu. Oke? Nah, kalian confirm 130 misalnya ya, jadi 200 mili misalnya. Nah, terus kalau long coffee atau long black biasanya ya. Nah, ini dia. Volumenya 155, tingkat kuatnya seperti apa. Jadi dia betul-betul full kopi. Jadi asumsi aku kayaknya dia nge-ekstra kopinya secara terus-menerus sampai mendapat 155 mili gitu. Oke, ini hot water. Nah, kita kurangin aja jadi 100 mili. Oke. Nah, ini untuk ngestim susunya. Nah, ngestim susunya ini berapa detik? Jadi dia berdasarkan detik gitu. Oke. Nah, udah tersetting semua, kita kembali gitu ya. Nah, ini ada pre-brewing, ada banyak segala macam. Nanti kalian tinggal baca aja di buku manual booknya. Ini udah lengkap banget teman-teman ya. Nih. Udah lengkap banget, jadi kalian bisa baca manual booknya untuk pengaturan yang lainnya ya. Nah, ini juga yang nggak kalah penting adalah coffee temperaturnya ya. Nah, ini ada high, middle, low. Kalau kalian misalnya nggak terlalu suka agak pahit, kalian di middle aja gitu ya. Nah, itu aja.
kita langsung bikin espressonya seperti apa. Oke? Nah, kita back dulu dan back lagi. Nah, kita pengen bikin espresso, tinggal tekan espresso aja ya. Jadi, kita cek terlebih dahulu. Tinggal simpan di sini aja nih, guys, ya. Simpan di sini aja. Kalian tekan espresso. Jadi prosesnya dia menggiling terlebih dahulu. Nggak usah kerja-kerja ya, semua serba otomatis. Kalau kalian tim mager, kalian wajib punya mesin kopi ini ya. Tuh, keren banget ya. Nanti aku kasih lihat nih. Wih, cakep nih. Ntar ya. Tuh. Oke. Nah, udah 30 mili, udah aman. Udah selesai ya. Udah selesai aja gitu. Nah, kalian angkat. Oke, nah kalau kita gram kan kurang lebih sekitar 33 gram ya. Nah, cakep banget gak sih? Oke. Nah, ingat ya kalau mau lanjut ke selanjutnya, kamu flash terlebih dahulu nih. Di flash dulu. Tuh, udah selesai ya. Nah, oke. Untuk lanjut ke sajian selanjutnya gitu. Kalian pastikan aja biji kopinya masih ada, masih aman gitu ya. Airnya masih ada. Nah, udah kita bikin kopinya gitu ya. Nah, kalau mau bikin double shoot seperti apa? Nah, kita tunggu, kita bakal bikin double shoot lagi ya. Bikin yang double shoot, tinggal tekan double shoot. Oke, penggilingan. Kita lihat. Nih. Jadi ini menurut aku apa ya? Kalau yang awam-awam banget bisa banget dicoba tuh. Tuh, cakep. Wow. Nah, udah dapet. Wih, 60 pas. Kayaknya juga bakal 30 pas ya. Soalnya tadi ini ada air nih. Ya. Nah, ini juga udah oke banget. Nah, 60 cakep ya. Nih. Wah, gokil sih dari Caveler ya. Nah, nanti kita mau coba lagi untuk nge-steam susunya ya. Nge-steam susunya kira-kira itu seperti apa? Aku juga penasaran. Simak videonya ya. Mesin ini juga jaraknya lumayan tinggi ya. Nah, kalian tinggal ini aja nih. Tuh, jadi bisa lebih dekat nanti ya kalau kita misalnya nge-setting gitu ya. Oke guys, ini aku bakal mau buang airnya terlebih dahulu ya sebelum kita setting-setting lagi. Nih. Tuh, untuk kita pengen buang air di sini sama kita pengen lihat airnya pembuangan kopinya seperti apa. Ini dia pembuangan kopinya. Cakep banget ya. Nah, ini aku udah buka tangkinya ya. Jadi tenang aja. Untungnya ada ini nanti guys ya. Jadi tangkinya itu agak cukup luas ya. Di sini bagian depan terus nanti sampai ke belakang. Jadi nanti kamu pastikan aja nggak sampai bener-bener naik baru kamu bersihin. Karena nanti kan ngalir ke atas ya. Nanti kalau kamu buka pelan-pelan aja ya. Jadi dia kayak gini nih. Tuh. Nah, untuk bubuk kopinya ini tadi kayak gini ya. Jadi bisa dibongkar pasang, tinggal kamu buang aja ya bubuk kopinya. Mudah bilas, dilap-lap dikit aja ya. Terus dipasang. Sip. Nah, nanti dipasang bodinya juga ya. Nah, kita pasang bodinya. Nih, seperti ini terus kamu pasang lagi. Gitu ya. Cukup mudah menurut aku. Ya, ini untungnya ada merah-merah seperti ini. Oke. Nah guys, ini aku penasaran ya, kalau steamnya kita buka, ya kita buka kira-kira bisa nggak ngehasilin latte gitu ya. Bakal pakai milk jack ini, tapi sebelumnya aku bikin espresso dulu ya. Jadi kita nge-steam 150 ml susu, guys, bikinnya di sini nih. Oke, kita turunin, kita bikin espresso. Oke. 30 detik ya, kalau steamnya modelnya kayak gini. Kita kasih 30 detik. 35 lah. Ya, kita coba ya. Oke, kita tambah.
Jadi 40. Oh ya, cukup panas. Oke. Oke. Oh, bener-bener harus pakai fuel ya. Ini aku cuma mau ngetes aja sih ya. Jadi sebenarnya kalau mesin otomatis seperti ini pasang aja ininya ya. Ini gunanya untuk membuat buih susu ya, untuk ininya nih. Kita coba. Apakah ada foamnya atau tidak ya. Wow, ada ya. Cuma memang sangat tipis guys. Tapi bisa ya, bisa. Tapi memang kalau kamu masih belajar atau seperti aku masih belajar gitu ya, kamu pakein aja ini ya. Ini sebenarnya untuk penggunaannya bikin cappuccino gitu. Jadi memang kita butuh foam susu. Nah, kalau kayak metode tadi itu perlu keahlian khusus, perlu latihan juga. Nah, saya aja gagal, guys. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi mungkin itu aja review dari mesin kopi ini. Aku udah ngasih lihat juga tadi untuk buang ampasnya seperti apa gitu ya. Untuk ngesettingnya seperti apa. By the way yang paling menarik adalah seperti ini ya. Kalian bisa udah tahu berapa banyak kalian udah bikin espressonya, double-nya ya. Jadi ada statistik kayak gitu ya. Jadi udah ketahuan nih kalau misalnya siapa yang ngopi nih tadi udah ketahuan nih ya. Oke, jadi itu aja review dari saya ya. Buat teman-teman yang pengen nanya-nanya tentang mesin Cavalier CFR 08 AT ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti aku bakal balas ya satu-satu. Dan itu aja, saya Agita, salam dari penggemar kopi.